Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahabatillah mabadu. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari awali pertemuan kali ini dengan membaca surat Fatihah. Semoga kita mendapatkan manfaat dan berkah. Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan materi untuk kelas 12 yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, silahkan bisa dibuka pada pasal ke-7 ya. Silahkan bisa dibuka yaitu tentang syafaqah dan nasihat. Di sini disebutkan tentang syafaqah dan nasihat. Syafaqah itu apa? Kasih sayang. Nasihat itu nasihat karena nasihat itu berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan atau ya sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Di sini disebutkan yang bagi ayakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghair hasidin. Ya. Ini sayaknya bagi seorang yang mempunyai ilmu harus musyfiqan, harus punya sifat kasih sayang. Sifat yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu harus punya rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada siapapun. Ya, karena kasih sayang itu tidak terbatas pada dirinya saja. Kepada siapapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada agama kita dan kepada semua makhluk. Itu harus punya rasa kasih sayang. Yang kedua harus dimiliki orang-orang yang punya ilmu adalah nasihat, orang yang mau menasihati. Nasihati kepada siapa? Kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Kadang kita perlu memberikan nasihat pada diri kita, ya. Karena dalam diri manusia itu ada nafsu, ada akal, ya, ada hati. Dan itu harus saling sinkron, ya. Jangan sampai nafsu kita mengalahkan pikiran kita atau mengalahkan hati kita. Makanya perlu dinasihati. Dan agama Islam ini juga ad-dinun nasihat. Dalam hadis disebutkan ad-dinu nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Ya, agama itu memberikan nasihat. Nasihat yang baik pada diri kita dan bagi orang lain dan makhluk yang lain. Ini ya. Ghairu hasidin, dan yang harus dihindari oleh yang punya ilmu jangan sampai punya sifat hasud ya. Mengapa? Fal hasud yadur, karena sifat hasud itu bisa membahayakan. Kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab karya-karya beliau Ihya Ulumuddin, sifat hasud itu seperti hanya api yang membakar, bisa aja membakar amal kita, membakar diri kita, atau membakar sesuatu, ya, yaitu terutama pahala kita. Jangan sampai kita sudah membuat suatu manfaat, mengumpulkan banyak sekali pahala, tapi kita bakar dengan sifat hasud kita. Ini sifat yang harus dihindari ya. Wala yang fa dan hasud itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan itu akan menghancurkan pahala kita, menghancurkan pribadi kita dan hati kita. Makanya jangan sampai punya sifat hasud, tapi hindarilah ya, hindari sifat hasud dan berilah hati kita, diisilah hati kita dengan kasih sayang. Kemudian ini ada kata Ustadzuna Syahil Islam Burhanuddin. Beliau mengatakan qul inna ibnal mu'allim. Ya, banyak orang mengatakan, para ulama mengatakan inna ibnal mu'allim. Sesungguhnya anak seorang yang alim, yakunu aliman. Mengapa kok bisa menjadi alim? Ada orang alim punya anak menjadi alim. Itu apa sih sebabnya? Karena li'annal mu'alim, karena orang yang mu'alim, orang yang alim, orang yang mengajarkan, yuridu ayyakuna tilmiduhu fil Qur'an aliman. Karena orang yang mengajarkan itu, dia mengharapkan kalau murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam Al-Qur'an, alim dalam semua hal, khususnya agama Islam. Jadi karena rasa keinginan dia menjadikan orang lain menjadi alim, menjadikan murid-muridnya menjadi alim, orang muridnya menjadi pintar, terlebih dengan terhadap Al-Quran atau bahkan ilmu yang lain, karena rasa keinginannya untuk menjadikan alimnya orang lain atau mengharapkan orang lain menjadi pintar, menjadi bermanfaat.
Fabi barokatihi, karena iktikad, karena berkah iktikadnya tadi, keinginannya tadi, dan wasyafaqatihi, dan kasih sayangnya, yakunu ibnuhu aliman. Oleh sebab karena dia punya keinginan dan punya harapan terhadap orang lain menjadi baik, akhirnya apa? Putranya menjadi baik atau putrinya juga menjadi alim. Ya, putra putrinya menjadi alim. Ini sebab berkah dari mengharapkan kebaikan, ya, mengharapkan untuk menjadi baiknya orang lain, itu akan membawa efek, membawa dampak kebaikan dari kita dan anak turun kita. Ya, jadi mengharapkan menjadi baiknya orang, ya, bukan mengharapkan kebaikan orang, tapi mengharapkan orang lain menjadi baik. So, kita harapkan, kita ajarkan pada orang lain supaya dia menjadi baik. Ini akan membawa dampak, efek berkah pada diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Insya Allah, orang yang menghormati ilmu, orang yang mau menghormati orang lain, maka anak keturunannya akan menjadi orang alim pula. Orang yang menghormati alim, anak turunnya akan menjadi alim. Orang yang menghormati Al-Quran, anak turunnya akan menjadi ahli Al-Quran. Orang yang menghormati agama, anak turunnya akan menjadi orang-orang yang ahli agama. Makanya ini penting, satu makalah dari Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Semoga kita menjadi orang yang alim, yang pandai dalam bersikap, bersifat, dan berkarakter, dan semoga kita semua min ahlil ilmi, menjadi orang yang ilmu, bisa bermanfaat baik di agama, di dunia, dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini diingat-ingat tentang syafaqah dan nasihat. Ya, harus mau kasih sayang, harus mau saling menasehati, dan jangan lupa harus mau menerima nasihat. Jangan lupa itu. Karena kadang orang menasehati itu mudah, tapi kalau diberi nasihat susah. Ya, jadi harus mau menasehati dan mau menerima nasihat. Dan yang terpenting jangan sampai punya sifat hasud. Jangan sampai, karena apa? Membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, dan membahayakan akhirat kita. Ya, hindari sifat hasud, perbaiki diri dengan amal yang baik, insya Allah Allah akan merubah diri kita dan anak turun kita. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.